Seorang pria mengaku bernama Lek Jan nekat dengan resikonya mengambil pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur. Lek Jan mengambil pesugihan dikarenakan banyak hutang yang harus dibayar dan ingin membuat keluarganya hidup makmur serta layak. Lek Jan menceritakan pengalamannya saat melakoni ritual di Gunung Kawi tersebut. "Iya mas, saya pelaku pesugihan Gunung Kawi," kata Lek Jan mengawali kisah pengalamannya saat mengambil pesugihan di Gunung Kawi. Lek Jan menuturkan, ia nekat mengambil pesugihan karena terlilit hutang dengan rumah menjadi jaminannya. Ia juga mengaku tidak punya pekerjaan tetap, walaupun ada penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. "Saya tidak mampu untuk membayar hutang di bank dan hutang lain. Kemudian saya putuskan untuk mengambil pesugihan di Gunung Kawi," ungkap Lek Jan. Saat memutuskan untuk mengambil pesugihan ke Gunung Kawi, Lek Jan mengatakan keluarganya tidak tahu. Ia pamit untuk mencari pekerjaan ke luar kota agar bisa membayar hutang dan menebus sertifikat rumah di bank. Mengambil pesugihan di Gunung Kawi, ungkap Lek Jan, tidak gampang. Ada resiko yang harus diambil, yaitu masalah tumbal. Tumbalnya bebas, bisa dari anggota keluarga, misal istri, anak, atau diri sendiri. Hari pertama menjelang malam, kata Lek Jan, terdengar suara khas dari Gunung Kawi yang sangat mencekam. Terbersit ingin membatalkan semedi, namun di benak Lek Jan terbayang keluarganya yang harus bisa makmur dan lepas dari hutang-hutangnya. Lek Jan pun membulatkan tekad untuk terus melanjutkan semedi. Hari pertama menjelang malam, kata Lek Jan, terdengar suara khas dari Gunung Kawi yang sangat mencekam. Terbersit ingin membatalkan semedi, namun di benak Lek Jan terbayang keluarganya yang harus bisa makmur dan lepas dari hutang-hutangnya. Lek Jan pun membulatkan tekad untuk terus melanjutkan semedi. Saat saya bersemedi, tiba-tiba saya ditemui oleh sosok kelong Wewe Gombel. Mendekat ke arah saya dengan baju putih dan payudaranya yang menggelambir sampai ke perut dan lidah yang menjulur panjang ke arah saya. Saya hanya bisa diam dan tubuh yang bergetar ketakutan yang sangat luar biasa, tutur Lek Jan. Namun dengan penuh keyakinan, Lek Jan menatap mata kalong Wewe itu sampai akhirnya si kalong Wewe tersebut menghilang. Lepas dari itu, datang lagi sosok penampakan anak kecil yang bermain-main di sampingnya, sambil terus menggoda dan mengejek Lek Jan. Hari dan malam pertama pun bisa saya lewati. Kemudian hari yang keduanya, ujiannya berbeda lagi. Ada sesosok binatang buas yang menerkam saya dari depan, yaitu sosok macan loreng yang sangat besar, kemudian menghilang. Lalu ada lagi sesosok lutung yang hitam pekat menghampiri saya dan mendekap saya dengan kuat. Setelah itu menghilang, tutur Lek Jan. Di malam ketiga, ujar Lek Jan, ada penampakan yang kata orang awam disebut weden usus atau kunyang. Kunyang itu berbau sangat anyir, seperti darah menyengat hidung. Sampai-sampai Lek Jan ingin memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Di tengah sengatan bau anyir itu, Lek Jan mengaku tiba-tiba ingat bahwa jika kita membuka mulut lebar-lebar dan mengarahkan tepat ke arah muka kunyang tersebut, dia akan menghilang. Dan benar saja, kunyang pun segera menghilang entah kemana. Selesai godaan kunyang, Lek Jan melihat pocong
yang berupaya menggoda agar semestinya gagal. Pocong itu meludahi wajah Lekjan yang terasa sangat panas. Kemudian saya hiraukan saja dengan menahan wajah saya yang seperti dibakar oleh ludang pocong tersebut, kata Lekjan. Ujian demi ujian dengan segala tantangannya telah dijalani. Tiba di hari terakhir, Lekjan mengaku ditemui oleh sesosok wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bajunya serba kuning, berhiaskan emas di tangan dan mahkotanya. Perempuan itu lalu mendekat dan tersenyum kepada Lekjan yang langsung lemas dan keringat bercucuran tanpa henti. Dia berkata, "Mas datang ke sini sama siapa dan mempunyai keinginan apa?" Lekjan lalu menjawab bahwa kedatangannya bertujuan untuk mengambil pesugihan. Si perempuan cantik bermahkota emas itu kemudian bertanya lagi, "Mas sudah tahu siapa saya?" Lekjan menjawab tidak tahu. Sambil tersenyum, si perempuan itu menjelaskan dengan tutur bahasa yang sangat lembut, "Saya ini pemilik pesugihan yang Mas ingin ambil, dan saya ini yang bakal menjadi istri Mas." Saya sangat kaget, dan saya hanya diam terpaku oleh kecantikan seorang perempuan yang menyerupai ratu dari kayangan. Setelah itu, saya diajak ke kerajaannya. Kemudian disitulah saya menikahi perempuan itu dan berhubungan badan dengan perempuan yang seperti ratu, tutur Lekjan. Setelah semua proses dilaksanakan, Lekjan mengatakan dirinya lalu diantar pulang oleh perempuan yang dinikahinya tersebut hingga sampai di teras rumahnya. Lalu perempuan itu meminta Lekjan menyiapkan satu kamar yang kosong jika dirinya berkunjung setiap malam Jumat Wage untuk mengantarkan uang dan memenuhi kebutuhan dia untuk berhubungan badan dengan Lekjan. Saya menyiapkan satu kamar tempat penyimpanan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian saya membersihkan kamar tersebut dan hanya memberikan alas tikar seadanya, ujar Lekjan. Setelah kamar disiapkan, Lekjan mengaku disuruh perempuan yang sudah dinikahinya itu untuk menyiapkan ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan satu gelas air putih. Lekjan lalu memberi sebuah mantra untuk diamalkan. Setelah segala persyaratan saya laksanakan, di malam Jumat Wage, Bunda Ratu, perempuan yang dinikahinya, berkunjung ke kamar yang sudah saya siapkan, dan para anak buahnya membawakan saya sekeranjang uang untuk diberikan kepada saya, kata Lekjan. Saat ditanya apakah uang yang diberikan kepadanya itu asli bukan halusinasi, Lekjan dengan tegas menjawab, "Uang itu asli karena bisa dipakai untuk menebus sertifikat rumah yang digadaikan di bank." "Iya, uang asli loh Mas. Uang bisa membuat menebus sertifikat yang ada di bank kok. Semua tidak halusinasi Mas, itu semua nyata," tegas Lekjan. Lekjan mengaku dirinya sudah 4 kali dikirim uang oleh Bunda Ratu dalam waktu 1 tahun. Meski baru 4 kali, jelas Lekjan sekali dikirim uang itu jumlahnya sangat banyak. Menurut penuturan Lekjan, uang hasil pesugihan itu selain dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga digunakan untuk menolong orang yang meminta bantuannya berupa materi. Setelah melakukan pesugihan di Gunung Kawi, kehidupan ekonomi Lekjan dan keluarganya memang bertabur harta. Namun ternyata, kata Lekjan, harta yang dimiliki dari hasil pesugihan itu akan diambil lagi semuanya oleh Bunda Ratu jika dirinya meninggal dunia. Saya sendiri akan menjadi budaknya untuk membantu di istana yang beliau miliki.
Tapi jika ada yang meneruskan dari pesugihan yang saya lakukan ini, entah itu anak saya, entah itu istri saya, kerabat saya, maka pesugihan ini akan terus berlanjut. Tapi kalau tidak, ya sudah berakhir sampai saya meninggal, ungkap Lekjan. Lekjan mengatakan, sekali orang sudah terlanjur membuat perjanjian dengan demit dalam pesugihan, maka orang itu tidak bisa lepas dari perjanjian tersebut. Siapapun orangnya tidak bakal bisa mengakhiri. Walaupun orang tersebut dibantu oleh kiai, ulama besar, atau paranormal, saya berani yakin dan saya bisa pastikan bahwa siapa yang mengambil pesugihan dan di dalam perjanjian pesugihan itu sudah ditulis nama dari orang pengambil pesugihan tersebut, maka tidak bakal bisa disudahi. Itu yang saya ketahui, ungkap Lekjan. Sebab itu, Lekjan mewanti-wanti, jika masih ada jalan yang bisa membuat bisa sukses, jangan sampai mengambil pesugihan seperti yang sudah dilakukannya itu. Penyesalan memang datang di akhir waktu setelah kita menjalaninya. Maka dari itu, saya sarankan untuk teman-teman, jangan sampai mengambil pesugihan apapun. Berjalanlah di jalan yang benar, ungkap Lekjan.